Oke, setelah selesai dalam pembahasan mengenai fungsi dan hubungan organ-organ yin, kita akan beranjak pada fungsi-fungsi organ yang, yaitu usus besar, kemudian perut atau lambung, kemudian usus kecil, kandung kemih, kemudian teri pemanas atau sanjiao, dan juga kantung empedu. Ada 6 organ yin dan juga ada 6 organ yang. Fungsi organ yang pertama adalah fungsi-fungsi perut atau lambung. Perut atau lambung itu dianggap sebagai yang paling penting daripada organ-organ yang lainnya. Karena lambung dan limpa itu dianggap sebagai akar qi pasca langit. Akar qi makanan. Qi yang diperoleh dari makanan dan minuman setelah kelahiran. Sebagai asal mula qi dan darah setelah kelahiran. Fungsi-fungsi dari lambung itu ada mengendalikan pembusukan dan pematangan makanan. Kemudian pengangkutan esensi makanan. Penurunan qi dan sebagai asal usul zalir. Yang pertama mengendalikan pembusukan dan pematangan makanan sebagaimana proses fermentasi. Tetapi terjadi di dalam perut. Setelah difermentasi atau dibusukkan dan dimatangkan, makanan itu akan diantar ke usus kecil. Di usus kecil akan dipisahkan dan diserap kembali. Dipisahkan antara yang berguna dan yang tidak berguna, nanti yang berguna akan diserap kembali. Kalau di dalam TCM, lambung itu dianggap sebagai asal mula qi, maka ada konsekuensi bahwa seserius apapun penyakit, jika qi perut masih kuat, itu ramalan atau prognosanya akan baik, perkembangan kepada kesembuhan itu akan baik. Walaupun penyakit itu sudah parah, sudah sebegitu kronis, begitu berkepanjangannya, tapi ketika qi perut itu masih kuat, maka menandakan qi di seluruh tubuh juga masih berkemungkinan untuk kembali menguat lagi. Maka untuk menyuburkan tubuh itu perlu menambah persediaan energi limpa maupun lambung untuk menghasilkan qi, sehingga bisa menyuburkan tubuh supaya menghasilkan darah dan juga qi yang dialirkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, fungsi perut adalah mengendalikan pengangkutan esensi makanan. Jadi perut dan juga limpa, keduanya itu bertugas untuk mengangkut esensi makanan ke seluruh tubuh, terkhusus ke anggota badan atau ekstremitas, alat gerak, tangan, kaki. Kalau perut itu kurang, qi-nya kurang, maka esensi makanan juga akan kurang. Maka perut kekurangan qi untuk mengangkut makanan atau esensi makanan ke seluruh tubuh. Maka akan mudah lelah, kemudian akan timbul kelemahan otot. Fungsi pengangkutan esensi makanan itu juga berpengaruh pada nadi. Karena apa? Karena esensi makanan itu akan diantarkan juga pada pembuluh nadi. Menjamin si organ-organ mencapai nadi. Di sini. Digunakan pada diagnosa nadi. Ketika nadi perut itu normal, maka dia itu tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Detakannya juga atau iramanya akan teratur, tapi akan agak lambat, lembut dan juga halus. Kalau nadinya terlalu kasar atau terlalu keras, itu akan menandakan kekurangan qi perut. Nah, perut itu juga terkait dengan lapisan lidah.
Lapisan lidah itu dibentuk dari kelembapan kotor sebagai efek samping. Efek samping dari proses pencernaan, pembusukan, dan pematangan makanan. Karena ada kelembapan kotor dari hasil sampingan atau efek samping dari pengolahan makanan itu, dia naik ke lidah, dan di lidah dia akan membentuk semacam lapisan yang melapisi lidah. Maka ada nilai diagnosa pada lapisan lidah, itu misalnya ketika lapisannya itu tipis dan putih, itu berarti menandakan lambung itu normal. Kalau tidak ada lapisan, berarti itu menandakan si perut itu sangat lemah, sehingga tidak bisa membentuk sebuah lapisan. Kalau ada lapisan tapi tipis dan kuning, itu menandakan panas. Sedangkan kalau ada lapisan berwarna putih dan tebal, itu menandakan kondisi dingin. Fungsi perut yang ketiga adalah mengendalikan penurunan qi. Jadi perut itu mengirimkan makanan yang sudah diubah, dan lambung juga, ke usus kecil. Nah, ke usus kecil nanti akan dipisah kembali antara yang berguna dan yang tidak berguna. Kemudian akan diserap kembali yang berguna, akan digunakan untuk tubuh. Kalau qi perut itu gagal untuk turun, maka makanan itu akan macet di perut, sehingga ada perasaan penuh di perut, akan ada kembung, kemudian akan muntah asam, muntah tapi meninggalkan rasa asam di lidah, kemudian akan timbul sendawa, kemudian mual dan muntah. Nah, kalau qi liver itu macet di pembakar tengah, dia juga bisa mengganggu turunnya qi perut. Lambung itu dianggap sebagai asal-usul zalir. Zalir itu kan asalnya dari makanan dan minuman yang dicerna. Nah, perut itu juga memerlukan zalir untuk proses pencernaan, untuk membasahi makanan yang diolah. Sifat perut itu dia itu menyukai kebasahan dan membenci kekeringan, berbalik dengan limpa, berlawanan dengan limpa yang dia itu menyukai kekeringan dan membenci kebasahan, itu kalau limpa. Jadi antara perut dan limpa itu saling bertolak belakang sifatnya. Jika zalir perut itu berlimpah, artinya adalah cukup, maka pencernaan akan baik. Indera perasa juga akan normal. Tapi kalau zalir perut itu kurang, akan kehausan. Kemudian lidahnya akan kering, retak-retak karena terjadi kekeringan. Maka disimbolkan sebagai lidah kering yang retak-retak, seperti retakan di tanah yang terlalu kering. Kemudian pencernaan juga akan buruk. Makan besar di tengah malam menghabiskan yin perut. Karena pada pencernaan itu membutuhkan yin perut. Sedangkan makan besar di malam hari, di tengah malam, itu akan menguras yin perut. Karena sudah bukan jam kerja dari perut. Sudah waktunya perut itu untuk beristirahat, tapi dia dipaksa untuk bekerja. Kekurangan yin perut juga bisa menyebabkan kekurangan yin ginjal. Nah, ini pada aspek mental berkaitan dengan perut. Kelebihan perut itu bisa menimbulkan penguncian atau pengurungan diri seorang di rumah. Kemudian menutup semua pintu dan jendela rumah. Orangnya juga ingin sendirian. Pembicaraannya tidak terkendali, bahkan bisa tertawa atau bernyanyi sendiri. Dan juga menimbulkan perilaku yang kasar, atau disebut juga perilaku maniak, kumpulan dari gejala-gejala ini. Itu karena kelebihan perut. Misalnya ketika salah satunya terjadi ketika asam lambung. Itulah salah satu manifestasi kelebihan perut, GERD dan asam lambung.
Api perut atau api lendir perut. Ketika ada api perut atau ada api lendir perut, itu bisa menyebabkan kekacauan mental, kemudian kecemasan parah, kemudian hipomania, bahkan sampai hiperaktif. Mimpi-mimpi berkaitan dengan perut. Kalau perut itu dalam kondisi kekurangan, seorang itu akan mimpi mempunyai makanan yang besar. Hubungan antara lambung dengan limpa, ketika fungsi lambung itu membusukkan dan mematangkan makanan, dia juga harus terkoordinasi, harus saling berkomunikasi dengan fungsi limpa dalam memisahkan dan mengangkut makanan. Dua-duanya berhubungan dengan zalir dan juga makanan. Fungsi limpa mengangkut qi makanan ke seluruh tubuh juga bergantung kepada qi dari perut. Nah, perut sebagai asal-usul zalir juga bergantung pada fungsi pemisahan dan pengangkutan zalir oleh limpa. Jadi keduanya saling bergantung. Nah, ini ada suatu tabel persesuaian antara koordinasi perut dan juga limpa, antara lambung dan limpa. Perut atau lambung itu termasuk dalam kategori atau unsur yang, sedangkan kalau limpa itu adalah yin. Kalau perut itu qi-nya turun, sedangkan limpa itu qi-nya naik. Nah, ini yang sifat berkebalikan, bahwa perut itu dia suka kebasahan, tetapi dia membenci kekeringan. Sebaliknya, kalau limpa itu dia suka kekeringan dan benci kebasahan. Perut itu mudah menderita karena kelebihan, kalau limpa mudah menderita karena kekurangan. Perut juga cenderung panas, kalau limpa dia cenderung dingin. Perut itu cenderung menderita karena kekurangan yin, kalau limpa dia cenderung menderita karena kekurangan yang. Kalau perut itu terlalu kering, si perutnya jadi tidak bisa turun, maka makanan tidak bisa turun ke usus kecil. Nah, kalau limpanya terlalu lembab atau terlalu basah, si limpa itu tidak bisa naik, dan makanan juga tidak bisa diubah dan diangkut dengan benar. Itulah koordinasi antara limpa dan lambung. Oke, kita lanjutkan pada fungsi-fungsi dari usus kecil, small intestine. Jadi usus kecil itu menerima makanan dan minuman yang diolah oleh limpa dan lambung, kemudian dipisahkan lagi antara bagian yang bersih dari yang kotor. Itu fungsi usus kecil di dalam pemisahan. Sedangkan pada aspek mentalnya, si usus kecil itu dia bertugas untuk kejelasan mental dan juga pertimbangan, ataupun kecerdikan untuk membuat sebuah keputusan-keputusan. Jadi untuk pertimbangan membuat sebuah keputusan itu bergantung kepada usus kecil. Jadi fungsi usus kecil adalah mengendalikan penerimaan dan pengubahan dan juga memisahkan zalir. Yang pertama adalah mengendalikan penerimaan dan pengubahan. Jadi menerima makanan dan minuman dari perut dan limpa, kemudian memisahkan yang bersih dan yang kotor. Yang bersih nanti diangkut limpa untuk menyuburkan jaringan tubuh. Yang kotor nanti dikirim ke usus besar untuk dibuang sebagai tinja. Yang kotor juga nanti akan dikirim ke kandung kemih untuk dibuang sebagai urin atau kencing. Fungsi usus kecil yang kedua adalah memisahkan zalir. Jadi memisahkan antara zalir yang bersih dan yang kotor. Yang bersih nanti ke usus besar supaya diserap kembali. Kalau yang kotor nanti ke kandung kemih, diubah dan dikeluarkan sebagai air kencing.
Nah, fungsi pemisahan itu dikendalikan oleh yang ginjal. Yang ginjal itulah yang memberikan Qi dan panas untuk fungsi-fungsi usus kecil. Kalau fungsinya usus kecil dalam pemisahan zalir ini rusak, maka akan terjadi pengeluaran air kencing yang berlebihan. Itu disebabkan oleh dingin. Makanya ketika dingin itu bisa menyebabkan kencing, sering kencing atau kencing berlebih. Kalau dalam panas, maka akan terjadi pengeluaran kencing yang sedikit-sedikit. Mimpi-mimpi yang berkaitan dengan usus kecil. Misalnya ketika ada parasit usus, ada suatu parasit di usus, semisal bakteri maupun cacing dan lain sebagainya, itu seseorang akan mimpi kerumunan. Tapi jika usus kecil itu kekurangan, itu akan mimpi kota-kota besar. Seperti ini. Hubungan antara usus kecil dan jantung itu sebenarnya tidak terlalu erat pada fungsi-fungsi organnya. Tetapi ketika pada aspek psikologis ada hubungan saling mempengaruhi. Ketika jantung itu menampung pikiran dan usus kecil itu membuat atau sebagai pusat dari pertimbangan dan kecerdikan membuat keputusan. Jadi kedua-duanya itu saling berkaitan dalam aspek psikologis. Kalau usus kecilnya kekurangan, maka seorang itu tidak bisa membuat keputusan dan tidak bisa membedakan pilihan-pilihan. Nah, yang biasa digunakan dalam mempengaruhi efek psikologis atau psikis usus kecil itu pada titik SI5, titik usus kecil 5, titik akupuntur SI5. Kemudian hubungan jantung dan usus kecil itu bisa diamati pada kondisi patologis, kondisi berpenyakit, kondisi ketidakseimbangan. Contohnya adalah ketika api jantung, ketika dia terlalu membara itu dia bisa diantar ke usus kecil. Maka akan timbul kehausan, kemudian rasa pahit, bisul di lidah, dan utamanya karena berhubungan dengan usus kecil akan ada darah di dalam air kencing. Kemudian kita akan lanjutkan pada fungsi-fungsi dari usus besar. Yang tugasnya adalah menerima makanan dan minuman dari usus kecil. Kemudian diserap kembali bagian yang berguna. Bagian yang tidak berguna akan dikeluarkan sebagai tinja. Anus kan juga termasuk sambungan dari usus besar. Kemudian hubungan antara usus besar dengan paru-paru. Jadi ketika Qi paru itu sedang turun, dia akan meminjamkan Qi kepada usus besar yang digunakan untuk buang air besar untuk mengeluarkan tinja. Itu usus besar dipinjami Qi ketika Qi paru-paru sedang turun. Jika Qi paru-paru kurang, maka Qi untuk BAB juga akan berkurang. Itulah yang bisa menyebabkan sembelit, menyebabkan kekuatan untuk mengeluarkan tinja itu lemah. Nah, itu biasanya pada orang-orang lansia, yang mana Qi paru-parunya sudah mulai merosot, mulai ada kemunduran secara alami, berkaitan dengan usia. Kemampuan paru di dalam mengirim Qi ke bawah itu juga bergantung pada usus besar di dalam mengeluarkan sampah. Karena kalau fungsi mengeluarkan sampah itu rusak, maka sampahnya masih tertimbun di dalam perut, itu akan mengganggu fungsi paru-paru di dalam menurunkan Qi, menghalangi Qi paru-paru yang akan turun. Maka akan timbul sesak napas karena usus besar itu gagal atau rusak fungsinya dalam mengeluarkan sampah. Mimpi-mimpi berkaitan dengan usus
besar itu ketika usus besar kekurangan maka akan memimpikan sebuah lapangan yang terbuka. Oke, masih ada 3 organ lagi agar tidak terlalu panjang akan disajikan pada video yang selanjutnya.